السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين rahimakumullah. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Pujian sebanyak bilangan makhluknya, sebanding dengan nikmat karunia-Nya, sepadan dengan kemuliaan wajahnya dan keagungan kekuasaannya. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang saleh yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan pandai mensyukuri nikmat karunia-Nya serta selalu berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk di antara mereka yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan ampunan dan pahala yang besar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitan was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, haji mabrur adalah dambaan kita kaum muslimin karena merupakan puncak sempurnanya keislaman kita dan karena adanya jaminan atau garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bahwa tidak ada balasan terbaik bagi haji mabrur kecuali surga. Sebagaimana sabdanya, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam rangkaian manasik haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang diundang menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada hikmah berupa tadkirah atau peringatan, sekaligus juga mau'izah, pelajaran yang bisa menjadi cermin atau indikator kemabruran haji dan kesolehan seseorang. Hikmah dari manasik haji yang sebaiknya bisa jadi peringatan sekaligus pelajaran bagi kita adalah: pertama, manasik ihram, yaitu menggunakan 2 lembar kain putih tak berjahit, hendaknya dapat mengingatkan kita akan kematian dan kehidupan hari akhirat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ihram adalah agar dalam menjalani hidup di dunia ini semestinya kita bisa menetapkan tujuan hidup yang pasti, cerdas mengelola hawa nafsu duniawi, dan menyiapkan bekal kehidupan hari akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita 3 hal. Yang pertama, hendaknya kita banyak mengingat pemutus kelezatan, sebagaimana sabdanya, aksiru dzikra hadamil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kematian, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, hendaknya bersikap seperti orang asing atau pengembara di dunia ini, sebagaimana sabdanya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau pengembara. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketiga, hendaknya kita bisa mengendalikan hawa nafsu serta menyiapkan bekal kehidupan akhirat, sebagaimana sabdanya, manil kayyisu, siapakah orang yang cerdas itu? Al kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk bekal hidup setelah kematiannya. Hadis riwayat Tirmizi. 3 wasiat Nabi SAW ini insyaallah dapat menjadi sikap responsif kita dalam mensikapi takdir kematian dan kehidupan kita, sebagaimana firman-Nya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manasik kedua adalah armuna, yaitu wukuf di Arafah serta mabit di Musdalifah dan Mina. Hendaknya dapat mengingatkan kita untuk selalu zikrullah, muhasabah dan bertaubat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari armuna adalah agar dalam menjalani kehidupan dunia ini kita bisa lebih berhati-hati dengan selalu berusaha mengokohkan hati dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
menghiasi hati dengan rasa cinta kepada Allah Ta'ala, dan menyinari hati dengan iman yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba untuk dapat selalu mengingatmu, mensyukuri nikmat karuniamu, dan menyempurnakan ibadah kepadamu. Hadis riwayat Abu Daud. Juga doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan Sayyidul Istighfar, yang sangat indah mengungkap kesadaran jiwa kita dan keimanan yang dalam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau yang telah menciptakanku, sedang aku adalah hamba-Mu, dan aku ada di atas ikatan janji kepadamu, dan aku berupaya mewujudkannya dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan yang telah aku perbuat. Aku mengakui betapa banyak karunia nikmat-Mu terhadap diriku, dan aku mengakui dosaku kepadamu, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni segala dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manasik yang ketiga adalah jamarat, yaitu melontar jumrah dengan batu-batu kecil ke tiang Aqabah, wusta dan ula sebagai simbol pengaruh syaitan. Hendaknya dapat mengingatkan kita bahwa dalam menjalani hidup di dunia ini ada musuh yang nyata, yaitu syaitan dari bangsa jin dan manusia. Sebagaimana firman-Nya, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa kadzalika ja'alna likulli adu wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadarhum wama yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak bisa mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari jamarat adalah agar kita bisa menjauhi sifat dan perbuatan syaitan, jangan terpengaruh dengan tipu dayanya, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan sosok syaitan sebagai pemimpin atau teman setia. Sosok syaitan dari jenis manusia disebut dalam Al-Quran ada 7, sebanyak juga jumlah 7 pintu neraka Jahannam, sebanyak juga jumlah batu yang dilempar pada setiap jumrah. Sosok syaitan dari bangsa manusia adalah orang-orang yang bodoh, jahilin, orang-orang yang zalimin, orang-orang yang lalai, ghafilin, orang-orang yang fasik,
fasikin, orang-orang yang munafik, munafikin, orang-orang yang kafir, kafirin, dan orang-orang yang musyrik, musyrikin. Nabi Musa alaihi salam mengajarkan kepada kita doa yang tersebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27. A'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh. Berdasarkan ayat ini, kita bisa membuat narasi doa isti'azah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari menjadi sosok-sosok syaitan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari berbuat syirik yang kami ketahui, dan kami mohon ampunan kepadamu dari perkara yang tidak kami ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manasik yang keempat adalah tawaf dan sa'i, yaitu berjalan 7 putaran mengelilingi Ka'bah dan berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Hendaknya dapat mengingatkan kita untuk istiqamah dalam beribadah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari tawaf dan sa'i adalah dalam menjalani berbagai aktivitas kehidupan dunia ini, semestinya kita bisa lebih bersemangat, mutaharrik, teratur, munazzaman, serasi, mutarabitan, dan seimbang, mutawazinan dalam semua urusan kehidupan kita. Hendaknya kita selalu tergerak, hendaknya kita selalu bergerak secara rotasi dengan tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Dengan zikir tasbih ini kita berharap dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita, kesolehan pribadi, seiring dengan gerakan secara revolusi dengan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Allah Tuhanku yang maha agung dan segala puji baginya. Dengan zikir ini kita berharap dapat memperkuat, memperluas kemanfaatan diri kita bagi orang lain, kesolehan sosial, dan kemanfaatan yang besar bagi lingkungan semesta, rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kemanfaatannya bagi orang lain dan paling baik akhlaknya, sebagaimana sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, dan sabdanya, khairukum man ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manasik yang terakhir adalah arba'in, yaitu salat berjamaah dan i'tikaf di Masjid Nabawi selama 40 waktu salat fardu. Hendaknya dapat mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari arba'in adalah agar kita bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada yang lain, bahkan cinta kita pada diri sendiri, sebagaimana firman-Nya, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwa di hari kiamat nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana sabdanya, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Maka hendaknya kita bisa mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek kehidupannya dan selalu bersalawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya, agar kelak di padang mahsyar
kita mendapat syafaatnya dan dapat berkumpul dalam barisannya. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, karuniakanlah bagi kami haji yang mabrur, usaha yang disyukuri, dosa yang diampuni, dan perniagaan yang tidak merugi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin mahtum hitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar di dalam surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba untuk mendapatkan karunia-Nya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين السيد الكامل الفاتح الخاتم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى السيد المرسلين الخاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك أيها النبي الرحمة الشفيع الأمة ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك
باسمك العظم وبكل اسم هو سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في العلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا أن تقضي حاجاتنا يا رب الناس رب العالمين الرحمن الرحيم فإني قريب يا مالك الناس ملك يوم الدين ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا إله الناس إياك نعبد وإياك نستعين وكان الله بكل شيء محيطا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا افتح لنا فتحا مبينا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا نصرا عزيزا وانزل السكينة في قلوبنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر